Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitrainaya, kelas 3 SMK SMAK Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar air metode Silol, penetapan kadar eugenol, dan penetapan kadar protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar air metode Silol. Sampel yang digunakan pada penetapan ini yaitu margarin yang memiliki bentuk semi padat, berwarna kuning, dan memiliki bau khas margarin. Untuk tujuan dari penetapan ini yaitu untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel margarin menggunakan metode Silol. Untuk dasar prinsip dari penetapan ini yaitu metode penyulingan dengan pelarut yang tidak dapat dicampur atau lebih dikenal dengan metode Silol atau silena. Sampel yang mengandung air akan menguap. Pada metode ini menggunakan alat Aufhauser atau penterima, bitual, dan striling yang dilengkapi dengan labu dan pendingin Liqueback silena yang memiliki titik didih lebih besar daripada air, sehingga apabila dipanaskan, air akan lebih dulu menguap. Untuk alat-alat yang digunakan pada penetapan kadar air metode Silol ini antara lain neraca digital, gelas ukur 100 ml, gelas piala 100 ml, labu alas bulat, rangkaian alat Aufhauser, dan batu didih. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu sampel berupa margarin dan larutan Silol. Untuk prosedur kerja dari metode Silol yaitu pertama, ditimbang 10 gram sampel, lalu dilarutkan dengan Silol 100 ml, kemudian ditambahkan batu didih, lalu dirangkai pemanas, labu didih, Aufhauser, kondensor, pendingin, dan pendingin. Lalu, kemudian dipanaskan hingga mendidih sekitar 1 jam, lalu didinginkan dan dibaca skala volume air. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kadar air metode Silol. Kadar air metode Silol yaitu banyaknya volume air mililiter per 100 gram sampel. Maka dari itu, kadar air sama dengan banyaknya volume air mililiter per gram sampel dikali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar eugenol. Pada penetapan ini digunakan sampel minyak cengkeh yang memiliki bentuk cair, memiliki warna bening kecoklatan, dan memiliki bau khas minyak cengkeh. Untuk tujuan dari penetapannya ini yaitu untuk menentukan kadar eugenol yang terkandung dalam sampel minyak cengkeh. Dasar prinsip dari penetapan ini yaitu eugenol sebagai molekul terpen dalam sampel asam lemak atau minyak akan terpisah dari campurannya dan akan diketahui kadar eugenolnya. Diperlukan untuk penetapan kadar eugenol ini antara lain pipet volume 10 ml, gelas ukur 50 ml, gelas piala 100 ml, balk, labu kasia, penangas air, dan geget kayu. Sedangkan untuk bahan yang diperlukan yaitu sampel berupa minyak cengkeh dan NaOH1N sebanyak kurang lebih 200 ml. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja untuk penetapan kadar eugenol. Pertama, di pipet 10 ml minyak cengkeh pada labu kasia 100 ml, lalu ditambah 35 ml NaOH1N. Kemudian dihomogenkan selama 5 menit, dididihkan di penangas air selama 10 menit, lalu ditambahkan NaOH1N hingga terpen terbebaskan, lalu disimpan sampai terpen dengan eugenol terpisah dan diamati skala pada labu kasia. Kadar air dalam metode eugenol diartikan sebagai banyaknya volume eugenol dalam 100 ml sampel. Volume eugenol didapatkan dari volume sampel dikurang volume terpen, sehingga kadar air sama dengan volume eugenol dalam satuan mililiter per volume sampel dikali 100%. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar protein. Pada penetapan ini digunakan sampel pakan ayam yang berwarna coklat, memiliki bentuk padat, dan memiliki bau khas pakan ayam. Tujuan dari penetapan ini yaitu untuk menentukan kadar protein yang terkandung dalam sampel pakan ayam. Merupakan reaksi dari penentuan kadar protein. Dasar prinsipnya yaitu N-organik didestruksi dengan H2SO4 pekat menggunakan campuran selen sebagai katalisator dan akan menghasilkan amonium sulfat. Lalu amonium sulfat dengan basa kuat NaOH akan melepaskan amoniak yang selanjutnya ditampung dalam asam borat sehingga terbentuk amonium dihidrogen borat dan
dengan asam klorida akan kembali membentuk asam borat. Selanjutnya, untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk penetapan kadar protein yaitu sampel berupa pakan ayam, campuran selen, kertas minyak, es batu, asam borat, larutan H2SO4 pekat 25 ml, NaOH 30%, dan indikator fenolphthalein dan BCG atau merah metil 1:1. Berikut alat-alat yang dibutuhkan untuk penetapan kadar protein. Yang pertama yaitu neraca, kaca arloji, alat destilasi, vapodes, alat destruksi protein, gelas ukur, labu ukur, pipet tetes, pipet volume, labu keja, buret, statif, corong, dan nampan. Dalam menentukan kadar protein terdapat dua cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan cara manual dan kedua dengan menggunakan alat vapodes. Perbedaan dari kedua cara ini yaitu dengan cara manual menggunakan rangkaian alat destilasi, sedangkan untuk cara vapodes pengerjaannya tergolong lebih cepat dan lebih praktis. Selanjutnya untuk perhitungan kadar protein. Pertama dihitung kadar nitrogennya terlebih dahulu lalu dikonversi ke kadar protein. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata